رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. Jadi sebelum saya masuk ke pesantren Sirajul Huda ini, saya pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Mansatu Aceh Utara. Jadi otomatis sebelum saya masuk ke sini, saya sudah menjadi alumni di sana. Pulang dari sana, kemarin pulang lebaran haji, saya lihat WhatsApp saya. Masuklah grup, ditanyanya di sana. Orang-orang bertanya kepada saya jawab. Saya bertanya, orang-orang yang menjawab. Ada satu pertanyaan mereka yang tak bisa saya jawab. Apakah itu? Mereka bertanya kepada saya, apakah Anda seorang santri? Saya bingung mau menjawab apa. Saya mau bilang saya bukan santri, tapi saya santri. Mau bilang saya seorang santri, tapi definisi menjadi santri saya tidak tahu. Jadi, setelah adanya pertanyaan-pertanyaan berikut, izinkan saya memaparkan cerahan singkat saya yang berjudul Siapa Itu Seorang Santri. Once upon a time, pada saat itu saya tamat SD, ditanyanya teman saya, Nes, habis tamat SD mau sambung kemana? Ke Dayah atau ke sekolah? Ya otomatis saya jawab, ke Dayah lah. Teman saya menanya lagi, kenapa harus ke Dayah? Ya karena saya mencari akal untuk menjawab. Orang Indonesia umumnya menyukai yang pendek ketimbang yang panjang. Nama saya Nesti Rahmi, disingkat jadi Nes. Hak asasi manusia disingkat jadi HAM. Pondok pesantren disingkat jadi Ponpes. Semua disingkat untuk mudah diucapkan. Itu yang saya takutkan jika saya nanti bersekolah. Saya tamatan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan semacamnya. Andai saya menjadi orang hebat bergelar doktor, Dr. Nesti Rahmi. Kata saya tadi, orang Indonesia umumnya menyukai yang pendek-pendek. Nanti pas saya sudah sekolah tinggi-tinggi, usaha setengah mati, dipanggilnya dok sana, dok sini. Sedangkan artian dok dalam bahasa Inggris ialah anjing. Hina enggak? Hina lah, masa enggak? Tapi bukan itu yang penting. Yang penting ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaddihu biddin." Barang siapa yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diarahkan ke pendidikan agama. Apakah setelah saya masuk ke dalam pondok pesantren ini saya bisa langsung disebut seorang santri? Secara umum, ya, saya disebut seorang santri. Tetapi karena santri adalah orang yang masih mengaji di pesantren, untuk orang yang duduk di pesantren untuk mengaji. Sedangkan yang sudah pergi disebut alumni. Dan begitu juga santriwati, setelah menjadi umi-umi ya disebut santriwi. Tetapi hadirin hadirat semua yang dirahmati oleh Allah pada malam ini, santri mempunyai makna tersendiri. Santri satu kata terdiri dari 6 huruf, S-A-N-T-R-I, dan masing-masing huruf itu akan kita jadikan jawaban untuk siapa itu seorang santri. Yang pertama, huruf S. Apa itu S? Sopan dan santun. Santri harus memiliki sopan dan santun untuk menjadi pondasi dasar, menjadi definisi santri yang baik. Bicara tentang sopan dan santun berarti kita bicara tentang adab. Walid Nur Zahri pernah berkata, "Ma yuhmadu fi'lam au qaulam." Sesuatu yang dipujikan ada kala melalui perbuatan dan perkataan. Jika perbuatan indah dipandang mata,
perkataan tidak menyakiti telinga, otomatis kita bisa disebut sebagai santri yang sejati. Allah pernah mengatakan, Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang berilmu. Dalam firman-Nya surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang akan diberi ilmu pengetahuan, dan Allah mengetahui apapun yang engkau kerjakan. Di dalam firman tersebut menjelaskan sangat jelas, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Tetapi untuk apa ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi adab tidak pada diri si santri? Contohnya, mempunyai adab yang begitu tinggi, pantajak lam kawan, inangnya adab, inangnya cara ngai adab limong dah. Yang kedua, amanah. Amanah bila dipercaya. Santri baru dikatakan seorang santri apabila seseorang mempercayai kita, kita harus amanah kepada orang tersebut. Amanah adalah sikap yang paling sangat disayangi oleh orang-orang lain. Karena jika kita memiliki dusta dan khianat, orang-orang tidak akan mempercayai kita. Seperti orang Aceh pernah berkata, "Siga kamu sulit, semudep hangku percaya. Siga khianat, sampai umroh kiamat ku tak tanda." Berarti jelas, dusta sangatlah berefek samping yang luar biasa bagi kita. Makanya, sebagai seorang santri jauhi sifat dusta. Amanah tidak akan berjalan sempurna jika tidak ada niat lillahi ta'ala. Melakukan sesuatu harus dengan niat lillahi ta'ala. Apalagi kita seorang santri, jangan melakukan sesuatu hanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Sholat karena ingin dilihat bapak mertua, puasa lantaran koperasi tak terbuka, dan juga sedekah lantaran tidak malu dengan si dia. Dan juga sikap santri selanjutnya ialah taat dalam beribadah. Santri masalah ibadah alhamdulillah mudah selama masih di daya. Tetapi selangkah menuju dari pagar daya, santri sudah menjadi sambal teri, pisah-pisah. Ibadah ya ibadah, maksiat pun tak kalah. Selama di daya, santri selalu membaca zikrillah, puasa Senin Kamis ditambah, tetapi saat keluar dari pagar daya semuanya menjadi hilang. Yang wajib kita jadikan sunat, yang larangan kita jadikan perintah. Ditambah lagi yaitu sikap santri yang paling identik ialah Santri nyatanya juga berfilosofi sama seperti filosofi kopi, pahit manis namun tetap dinikmati. Begitu juga dengan filosofi santri, kurang tidur tetapi banyak mimpi, iya tidak? Begitu juga dengan santri, haruslah taat dalam beribadah, taat dalam berusaha, rajin dalam berusaha. Itu yang harus ditanamkan sebagai seorang santri. Dan juga agar lebih lengkap, santri harus dibarengi dengan Apa itu indah dalam berpenampilan. Tidak mungkin kita seorang santri nanti akan memakai seragam polisi, polisi akan menjadi seorang bupati. Tidak mungkin. Karena santri haruslah berjati diri, rapi, berpenampilan Pak Kiai, memakai sarung dan peci agar terlihat kokoh dan berani walaupun tak bergelar Pak Haji.
Begitu juga dengan santriwati memakai jilbab panjang dan menjuntang agar indah untuk dipampang, agar indah untuk dipandang, aurat tidak terpampang, dan semoga umi-umi menjadi umi ustad tampan dan bujang. Amin ya rabbal alamin. Jangan nanti santri berpenampilan bak anak zaman sekarang, beli CRF keliling sana sini, jalan Medan Banda Aceh, Medan Banda Aceh, ke Medan gak sampai, ke Banda Aceh juga enggak, yang ada muter-muter di situ saja. Dan juga nanti santri berpenampilan beli iPhone, duduk di WiFi, buka FB, PUBG serta WhatsApp. Dan jangan lupa gigi di pagar agar terlihat tampan dan bergaya. Jangan lupanya lagi di pinggir jalan buat slow-mo agar dibilang apa? Dibilang seleb kekurangan dana PKH. Jangan, santri jangan berpenampilan seperti itu. Santri calon tengku bukan? Tengkulah, makanya seperti syair Aceh. Baca dong. Banding, banding, banding balabu, tak banding bau selalu paraya. Bedalah beda menurut laku, bedalah tengku dengan belaga. Mameh, mameh, mameh isusu, mameh madu lezat lembusa. Yang lebih mameh betah mengaku, muka tengku mameh lembusa. Santri harus seperti itu, berpenampilan bak seorang santri. Jangan santri berpenampilan bak orang yang mengonsumsi narkotik. Jadi cukup sekian pidato singkat dari saya. Kesimpulannya ialah santri mempunyai identitas dan kualitas yang jauh berbeda dibandingkan orang lain. Santri adalah calon-calon para ulama. Ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Suatu negara tidak akan jalan bila orang-orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Taala dalam surah Fatir ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Santri adalah calon-calon para ulama. Banggakan, perlihatkan bahwa kita seorang santri yang sejati. Lagi urung Aceh pegang, santri Aceh bijih ulama. Jadi menasyid yang harus kita tanamkan pada diri kita seorang santri. Saya akhiri, saya meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati ustaz dan ustazah semua. Saya mohon maaf yang amat dalam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.